sahabat-sahabat Offset yang setia. Hari ini saya mengajak Anda membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat Offset yang setia, Yesus menantang Anda dan saya untuk mengenal Dia secara pribadi, mencintai Dia secara eksklusif. Ia mengundang Anda dan saya untuk menemukan Dia, melayani Dia, mengasihi Dia, dan juga menjawab panggilannya secara total. Ia menawarkan sebuah janji yang eksklusif, menjalin persahabatan yang unik dengan kita, dan menunjukkan bahwa melalui Dia dan di dalam Dia sendiri kita menemukan keselamatan. Dalam Injil, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan sederhana, yakni cara para murid memahami siapa Yesus dan juga misinya. Yesus adalah Allah manusia. Ia ingin mengetahui bagaimana para muridnya sungguh menangkap ajarannya. Ia memberikan tugas dan juga otoritas kepada Petrus sebagai pemimpin di dalam gereja dan menjanjikan kunci kerajaan surga. Kita mendengar akan profesi iman, akan pengakuan iman Petrus, akan kemesiasan Yesus itu. Yesus menanggapinya dan mengatakan kepemimpinan Petrus di dalam gereja yang ia dirikan. Pada saat yang sama, Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa ia akan menjadi dasar gerejanya dan menganugerahkan the gift of infallibility, artinya karunia yang tidak dapat salah. Di sini kita ingat akan poin penting akan persahabatan Yesus dengan para muridnya. Kita tahu bahwa mereka telah ada bersama dengan Yesus 3 tahun lamanya. Mereka telah mendengar ajaran-ajaran Yesus dan melihat mujizat-mujizatnya. Mereka diutus ke tanah misi untuk menyembuhkan dan juga untuk mewartakan kabar sukacita. Semua persahabatan ini membuat mereka memiliki relasi yang intim, relasi yang dekat dengan Yesus, dan mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam pemahaman dan pengetahuan akan Yesus.
Juga hal ini menyadarkan para murid akan siapa Yesus sebenarnya. Yesus akhirnya bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Yesus menyebut diri anak manusia karena ia mengidentikan dirinya dengan figur Mesias, sebagaimana digambarkan di dalam kitab Daniel bab 7 ayat 14, yang menggambarkan akan Mesias yang jaya, Mesias yang mulia. Para murid mengatakan, menurut kata orang, Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang dihukum mati, dieksekusi oleh Herodes Antipas dan bangkit kembali. Beberapa orang juga berpikir bahwa Yesus adalah Elia yang naik ke surga tanpa melewati kematian dan diharapkan datang kembali sebagai sebuah tanda kedatangan Mesias yang semakin dekat. Yang lain berpikir bahwa Yesus adalah Yeremia yang menyembunyikan tabut perjanjian, dan ia diharapkan menunjukkan sebelum kedatangan Mesias. Dari perkataan orang banyak, kita dapat melihat bahwa mereka memandang Yesus sebagai seorang nabi, sebagai corong Allah sendiri. Yesus rupanya ingin mengetahui siapa dirinya bagi para murid. Petrus mengatakan atas nama para murid bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dalam bahasa Yunani, Mesias sama dengan Kristos, yang berarti the anointed one, yang diurapi. Inilah sebuah momen sukacita bagi Yesus, di mana para murid yang adalah sahabat-sahabat dekatnya sungguh mengenali dia dan juga misinya. Petrus berbicara atas nama komunitas, mengatakan tanpa suatu keraguan bahwa para murid yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, Putra Allah yang hidup. Yesus mengenali jawaban Petrus sebagai hasil pewahyuan ilahi yang melampaui pengetahuan manusiawi. Karenanya, Yesus mengatakan kepada Petrus, Simon bin Yunus, berbahagialah engkau, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Yesus menjadikan pewahyuan ilahi ini sebagai dasar pemberian peran istimewa kepada Petrus untuk mendirikan gerejanya. Jika Yesus datang dan bertanya kepada saya pertanyaan yang sama, saya tidak hanya mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, tetapi juga saya akan mengatakan bahwa Yesus adalah sahabatku. Sebagai seorang sahabat, saya bisa mengungkapkan rahasia di dalam hidupku. Saya bisa berkisah cinta akan Tuhan kepadanya. Dan juga saya bisa percaya serta meletakkan kepercayaan saya sepenuhnya kepada Yesus sendiri, karena ia sungguh perhatian, sungguh mencintai dan peduli kepada saya. Bagaimana dengan Anda? Siapa Yesus bagimu? Mungkin Anda akan punya banyak jawaban yang akan Anda ungkapkan sesuai dengan pengalaman hidup Anda masing-masing. Mari kita cari dan kita temukan siapa Yesus bagi Anda, agar Anda semakin diteguhkan, dikuatkan oleh Dia
yang selalu menyertai Anda di dalam karya-karya Anda dan juga di dalam keluarga Anda. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan padamu atas segala rahmat dan berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Bantu kami agar kami dapat mengenali Engkau di dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan juga sahabat kami. Dan Engkau juga adalah pribadi yang setia kepada kami. Mampukan kami juga untuk semakin setia kepada Engkau di dalam setiap gerak langkah hidup kami. Doa ini Tuhan kami aturkan padamu dengan pengantaran peristuan kami yang bersatu dengan Ikut dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.